kejahatan ada di angka 40-50%, di angka menengah yang berarti 70-80% itu diisi dengan kejahatan seperti penipuan dan pencurian. Dari bawahnya itu diisi oleh kejahatan yang berat seperti pembunuhan. Masyarakat Indonesia yang belajar tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup, ternyata mereka masih melakukan kejahatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengertian kesabaran terhadap Al-Quran menurut ujian, yaitu menurut Ibnu Katsir itu ada 3, yaitu kesabaran dalam menjalani kehidupan, kesabaran dalam ketaatan dan beribadah kepada Allah, kesabaran terhadap menjauhi maksiat, dan ketiga, kesabaran terhadap ujian dan cobaan. Kesabaran terhadap ketaatan kepada Allah yaitu kita tidak hanya melakukan sholat, zakat, puasa, tapi kita juga harus tetap konsisten dalam menjalankan semuanya, seperti menjalankan perintah-perintahnya serta menjauhi larangan-larangannya. Yang kedua itu menjauhi maksiat. Memang kebanyakan yang dilarang itu pasti enak untuk dilakukan, tapi itu tantangannya, kita bisa nggak lewati itu. Yang ketiga itu ada sabar terhadap ujian. Kita bukan hanya pasrah dalam ujian itu, tetapi kita harus menerima semua ujian yang diberikan oleh Allah. Penerapan kesabaran di kehidupan nyata itu ada, kita bisa menerima ujian kehidupan, meminta kepada Allah bahwa kita udah banyak berdoa sama Allah, udah lama, tapi kok nggak dikabul-kabulin sama Allah. Mungkin apa yang kita mau Allah sudah menyiapkan yang lebih dari itu. Terus yang kedua itu ada di kita harus tunjukin bahwa kesabaran kita sama apa ujian yang kita terima, kesabaran kita harus ada. Kalau kita di dalam ujian ini kita mengeluh, terus-terusan nggak terima, sedih, itu berarti kita bukan orang-orang yang sabar. Terus bentuk-bentuk ujian yang disebutkan di dalam Al-Quran itu ada ujian kenikmatan. Jadi nggak semua ujian itu buruk, seperti kita dikasih jabatan yang tinggi, kesehatan, terus banyak yang menyenangkan, ternyata itu merupakan ujian. Allah pengen tahu kita itu bisa nggak setelah dikasih kenikmatan yang banyak masih ingat nggak sama Allah atau enggak. Terus sama rasa takut dan khawatir akan misal kita ketolak SNMP, terus kita takut nanti aku gak kuliah gimana, kalau kayak gini gimana, padahal sebenarnya Allah itu punya jalan lain selain itu. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut sesi tanya jawab. Ada yang mau tanya? Saya mau tanya, apa hikmah di balik ujian menurut Al-Quran? Hikmah menurut ujian di balik Al-Quran itu yang pertama, kita Allah itu bisa tahu mana orang yang benar-benar beriman sama yang belum benar-benar beriman. Yang kedua itu bisa menaikkan derajat dan bisa menghapus dosa-dosa kita. Mengapa Allah memerintahkan kita untuk memohon pertolongan dan sabar dan sholat? Sabar dan sholat itu mereka beda, tapi sama-sama menguatkan. Sabar itu dari dalam diri kita, kalau sholat itu hubungannya sama Allah. Sabar itu misal kita udah sabar tapi kita nggak sholat, nggak ada hubungannya sama Allah, itu percuma. Kita sholat aja nggak ada sabarnya, itu juga percuma. Jadi antara sholat dan sabar itu mereka harus ada dua-duanya. Tanya, apa perbedaan antara sabar dalam musibah dan sabar dalam melaksanakan ibadah? Sabar dalam musibah itu berarti kita
tetap konsisten dalam melakukan ibadah atau dalam menjauhi semua larangan-larangannya. Izin bertanya, mengapa kesabaran menjadi kunci dalam menghadapi ujian dan kehidupan sehari-hari? Karena kesabaran itu kita bisa tahu, ibarat kaca. Kalau orang nggak sabar itu ibarat kaca, gelas kaca. Kalau misalnya dia nggak sabar, dia pasti bakal pecah. Baik, selanjutnya makalah ini jadi persoalan Tentang banyaknya orang yang melakukan tindakan kriminal padahal dia sudah mengerti bahwa di Al-Quran sudah jadi Al-Quran sebagai penambah hujah. Oke. Kalau itu permasalahannya, solusinya apa yang kamu paparkan tadi? Solusi Iya. Orang yang sudah Islam tapi nggak bisa sabar, ya. Sudah tahu tapi nggak mau sabar. Jadi solusinya gimana? itu solusinya kita harus mendekatkan diri lagi kepada Allah. Kalau orang yang awam gimana cara mendekatkan diri kepada Allah? Mungkin balik, misal dia tertimpa musibah Pak, terus dia di situ ternyata sadar, oh ternyata semua ini tuh cuma milik Allah, nggak ada yang abadi. Terus insya Allah Pak, mungkin di situ dapat hidayah Pak. Bentuk-bentuk perbuatannya apa? Pergaulan Pak, memperbaiki pergaulannya yang tadinya buruk, bergaul sama orang-orang yang tidak menjerumuskan ke hal-hal yang buruk. Iya, maksudnya pergaulan. Berarti kita harus tunjukin orang yang baik Pak, tata krama yang baik. Oke. Misalkan untuk masyarakat yang suka berbuat maksiat, mencuri, berzina, pergaulan kita mau bagaimana? Pergaulan kita tetap menjaga silaturahmi Pak, tapi kalau misalnya mereka sudah mengajak buat hal-hal yang benar, kita nggak usah ikut Pak. Oke, bentuk silaturahmi yang diperintahkan